doesn't do anything at all in Jakarta. Dia belum melakukan apa-apa di Jakarta, tiba-tiba LSI mengatakan surveinya 51% sekian. Itu yang disurvei siapa? Hari ini aja Ridwan Kamil disurvei di Jawa Barat belum tentu 51%. Jangan terlena dengan gula-gula. Tiba-tiba 28%, nanti sampai selesai 27 November, perhitungan tanggal 16 Desember, tiba-tiba segitu-segitu aja surveinya sama hasilnya. Sesuai hasil survei dengan hasil pemungutan suara penetapan KPU 16 Desember. Nah, ini yang kita hindari. Saya ingatkan ke KPUD Jakarta ya, atau KPUD nasional, atau KPU nasional lah. Please lah, jangan mau dipengaruhi pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab terhadap jalannya demokrasi Indonesia gitu. Jangan mau lah. Ini saatnya kita benar-benar kembali ke jalan yang lurus lah, jalan yang benar. Kita supaya demokrasi kita sehat, bermutu, dan rakyat tidak dikecewakan. Selamat datang di podcast Petisi Brawijaya. Kali ini kami akan berbincang-bincang dengan Ketua DPD Petisi Brawijaya Jakarta, ya, sekaligus sebagai penanggung jawab untuk pemenangan pasangan Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno. Nah, mari kita simak pembicaraan podcast Petisi Brawijaya dengan Bang Sunggul Sirait, bagaimana strategi untuk memenangkan Mas Pram dan Bang Rano di Jakarta. Selamat datang di podcast Petisi Brawijaya, Ketua DPD Petisi Brawijaya Jakarta. Ya, siap. Wah, gimana nih menghadapi dinamika pilkada yang sekarang kita kan udah masukin masa kampanye ya. Ya. Karena nomor urut kan udah kemarin, kemudian sekarang udah masuk di kampanye-kampanye tertutup ya ini ya. Terbuka belum ya? Terbuka belum? Belum ya. Tapi selama perjalanan ini kayaknya perjalanan pilkada ini di beberapa daerah banyak dinamika yang kok mirip-mirip zaman pilpres gitu ya. Terutama di daerah tertentu ya, kayak di Jawa Tengah ini kan kabarnya agak cukup panas nih. Kalau Jakarta kayaknya juga masih belum kelihatan ya. Kalau menurut Bang Sunggul gimana sebagai Ketua DPD Petisi Jakarta? Jadi pertama-tama memang ini kan Kim Plus ini kan masih ada. Masih eksis lah ya? Masih eksis Kim Plus ini. Dan juga mereka bernostalgia dengan kemenangan Pilpres kemarin. Oh iya betul. Ya, betul. Mereka anggap ini satu kesuksesan. Mau diulang. Ya? Mau diulang. Memang beberapa pengamat politik juga waktu itu udah mewanti-wanti bahwa apa yang metode-metode yang mereka lakukan di Pilpres itu akan mereka ulangi di Pilkada, terutama di provinsi-provinsi besar gitu. Nah, seperti kita dengar akan ada TPS-TPS khusus yang di mana itu? Di Jawa Tengah katanya. Jawa Tengah. Khusus itu maksudnya gimana itu khusus? Khusus itu misalnya di komunitas-komunitas tertentu, contohnya? Komunitas keagamaan, komunitas-komunitas apa tuh? Lembaga atau badan-badan kenegaraan kayak gitu ya. Kayak apa? Yang LP atau apa gitulah ya. Ya sebenarnya sih itu bisa aja dilakukan, tetapi dengan syarat dan pengawasan yang ketat. Betul. Karena tanpa syarat dan pengawasan yang ketat, itu sangat berpotensi untuk pertama ada kecurangan, ada penggelembungan, bahkan mungkin akan ada pengarahan ke pasangan calon tertentu. Itu. Tetapi saya khususnya di sore ini yang menyorot Pilkada Jakarta. Gimana Jakarta dinamikanya? Kayaknya agak pasang surut juga ini ya? Ya, enggak. Menurut Bang Sunggul, imbang nggak sih para kandidat ini persaingannya? Ya, jadi beberapa hari yang lewat ada lembaga survei ya, LSI mengeluarkan survei. Si Denny JA ya? Denny JA itu bunyi surveinya itu bahwa pasangan Ridwan Kamil itu 51% sekian. Pasangan Pramono Anung dan Rano Karno 28 dan Dharma Paringkun itu 3%. Menurut saya sih ini survei yang prematur ya. Kenapa prematur? Pertama, waktu itu survei dilakukan belum administrasi semua lengkap. Belum ada penetapan KPU, belum ada penarikan nomor urut.
Itu satu. Terus yang kedua, ini kan si Mulyono ini masih bercokol nih dengan pengaruh-pengaruhnya. Nah, setelah tanggal 20 Oktober, saya harap LSI survei lagi. Setelah pengaruh Mulyono nggak ada. Apakah memang segitu? Tetap 51%. Satu. Kedua, ya, ini lucu. Kenapa lucu? Ridwan Kamil aja, ya, waktu jadi wali kota Bandung, waktu jadi gubernur Jawa Barat, nggak ada tuh 50% suaranya. Malah waktu dia terpilih itu gubernur Jawa Barat 2018 itu cuma 32%. Nih, how come? Ya, kok bisa? How come? Ya? How come he doesn't do anything at all in Jakarta? Betul. Dia belum melakukan apa-apa di Jakarta, tiba-tiba LSI mengatakan surveinya 51% sekian. Itu yang disurvei siapa? Hari ini aja Ridwan Kamil disurvei di Jawa Barat belum tentu 51%. Di Jawa Barat tuh yang memang udah basis dia. Lah ini basisnya di Jakarta tiba-tiba 51% dari mana? Dia jadi wali kota aja tidak menang 51%. Menang gubernur Jawa Barat juga tidak 50%, 32%. Tiba-tiba beberapa minggu pindah ke Jakarta disurvei 51%. Please deh. Ya, itu saya bilang. Terus yang disalahin siapa? Tukang surveinya. Tukang surveinya, pemesannya atau pembayarnya, itu aja. Oh, gitu gini ya. deh, gini tadi itu apa? Tapi itu kan surveyornya itu kan sama, posters yang sama waktu Pilpres juga loh. Ya metode-metode ini diulangi lagi. Iya, Kan itu iya, geng-gengnya aja. Iya, iya. Pemesannya itu juga, surveyornya itu juga, pembayarnya itu juga. Itu kan geng-geng mereka. Betul, betul. Iya. Maksudnya geng mereka itu geng Sono. Geng plus land. Tapi yang menarik gini nih, kita bicara Rano Karno dan Pramono ya. Kan waktu mereka masuk ke kontestasi ini, kan surveinya belum ada mereka. Belum. Nah, tapi begitu disurvei langsung 28 loh. Ya ini kan gini loh. Artinya apa? Pramono figurnya dari 0 sampai 28 itu banyak loh, nggak sedikit loh itu. Banyak, itu lompatan besar. Tetapi kita jangan terlena. Jangan terlena dengan gula-gula. Ya, tiba-tiba 28%, nanti sampai selesai 27 November, perhitungan tanggal 16 Desember, tiba-tiba segitu-segitu aja surveinya sama hasilnya. Sesuai hasil survei dengan hasil pemungutan suara penetapan KPU 16 Desember. Ah, ini yang kita hindari. Jangan-jangan kong antara KPU dengan pollster. Nggak tahu lah ini kong atau nggak. Tetapi saya membaca metode-metode, cara-cara yang sama. Ya, modus operandi yang sama. Saya membaca seperti itu. Saya ingatkan ke KPUD Jakarta ya, atau KPUD nasional, atau KPU nasional lah. Please lah, jangan mau dipengaruhi pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab terhadap jalannya demokrasi Indonesia gitu. Jangan mau lah. Ini saatnya kita benar-benar kembali ke jalan yang lurus lah, jalan yang benar. Kita supaya demokrasi kita sehat, bermutu, dan rakyat tidak dikecewakan gitu. Tapi ngomong-ngomong kan, untuk kita bicara DPT Jakarta lah ya, populasi Jakarta, penduduk Jakarta ini kan sudah dikenal sebagai masyarakat yang pertama dinamis, yang kedua mereka juga punya latar belakang SES yang cukup bagus gitu. Tapi apakah masih bisa diperdaya dengan cara-cara seperti itu gitu? Penduduk Jakarta memang cenderung karena ibu kota negara cenderung lebih kritis ya. Tetapi kan kita khawatirkan bahwa daya kritis ini tumpul oleh ancaman perut kosong. Oh iya betul. Ancaman perut kosong. Jika seseorang udah perut kosong, daya kritisnya pun bisa luntur. Praktek-praktek kayak penyebaran atau pemberian bansos ya. Terus iming-iming money politik atau apa ini kan takutnya menumpulkan daya kritis masyarakat Jakarta. Saya berharap enggak. Ya, masyarakat Jakarta itu saya melihat adalah masyarakat yang petarung, tahan banting. Seharusnya jangan hanya karena 50.000, 10.000 menggadaikan masa depan demokrasi, masa depan kepemimpinan, masa depan mendapatkan pemimpin yang peduli rakyat, peduli kebutuhan rakyat, yang akan memberikan kesejahteraan rakyat. Jangan mau. Ya.
Jangan mau. Bahkan kalau punya nyali, tolak aja itu. Bansos itu tolak, sama tolak ini deh, apa namanya, money politik itu. Nggak apa-apa sakit, nggak apa-apa menderita, yang penting mendapatkan pemimpin yang berkualitas, yang kelak akan memperhatikan nasib dan hajat hidup rakyat Jakarta. Itu saja. Terus yang kedua tadi itu mengenai survei itu saya tambah sedikit, bahwa kenapa langsung 28% Pramono, Anum, dan Rano Karno? Karena semua orang tahu Mas Pram dan Rano ini selama menjabat di birokrasi, sepi terhadap gosip-gosip korupsi, sepi terhadap gosip-gosip penyalahgunaan kewenangan, masalah rumah tangga, segala macam, sepi gitu. Jadi tentu begitu orang ditanya atau diperkenalkan figur Pramono Anum dan Rano Karno, orang dengan gampang tertarik dan simpatik. Apalagi di tengah-tengah caruk-marut birokrasi yang penuh KKN di, katakanlah di 2-3 tahun terakhir ini ya, kita di rezim ini kita melihat banyak pejabat yang juga jadi pasiennya KPK, kejaksaan gitu ya. Figur yang dua ini cenderung bersih gitu, cenderung bersih dan kita tidak mendengar. Jadi orang dengan gampang kedua figur ini akan mendapat simpatik dari masyarakat. Jadi tidak heran hanya seminggu 2 minggu setelah ditetapkan oleh PDIP ya partai pengusung, menurut survei langsung dapat 28%, tidak heran. Makanya saya bilang tadi, saya curious ya, saya sangat-sangat penasaran nih. Setelah 20 Oktober nanti Mulyono ini lengser ke Prabon, ya nggak tahu Mandi Pandito atau apa, nggak tahu, tapi udah lengser ke Prabon nih. Kita lihat surveinya seperti apa, tapi survei lembaga-lembaga yang independen gitu. Tapi kalau bicara survei independen sekarang nggak sulit ya, karena kan sebenarnya kalau metodologi kabarnya sih sama ya, tapi respondennya yang dimainkan kan gitu. Jadi sebelum survei kasih bansos dulu, kasih apa ya, dulu, dikondisikan lah. Itu kadang-kadang kan masyarakat yang nggak begitu paham langsung percaya pada angka, padahal kan belum tentu gitu kan. Tapi yang menarik juga di sini kita nyorotin ke Pramono Anum, Rano Karno ya. Kalau di proximity, hasil survei proximity itu dia 24%. Sementara si Ridwan Kamil, Suswono itu 56%. Begitu saya baca 56% kok inget-inget yang 58% ya. Jadi itu aja mereka mainkan. Mereka memang apa ya? Glorify dengan kemenangan Pilpres kemarin, angka 58, dipatok aja di angka situ. Ganjar dipatok aja di angka lowbat 16%. Mereka glorify dan biasa itu satu kejahatan ya, di kriminologi satu kejahatan, penjahat yang sukses menjalankan satu kejahatan dengan modus akan mengulangi hal yang sama. Loh, orang dia sukses kok gitu loh. Nah, itu satu hal yang lazim. Saya berharap sih gini ya. Masih ada nggak di hati nurani yang paling dalam para pemimpin kita ini, para pemangku jabatan ya, pemangku kepentingan penyelenggaraan pilkada ini, KPU, Bawaslu, DKPP, masih ada nggak sih keinginan untuk memelihara demokrasi yang bersih, yang menghargai apa ya, pilihan-pilihan rakyat yang tulus gitu loh, yang memang menginginkan pemimpin yang bersih. Masih ada nggak sih semangat-semangat seperti itu? Atau hanya sekedar menjalankan rutinitas dan menjalankan yang sudah dipesan kelompok kepentingan tertentu? Bisa nggak sih kita melawan hal-hal seperti itu? Saya khawatir loh, ini di banyak negara ya, banyak negara bergejolak gitu. Bergejolak dengan hal-hal yang bersifat demokrasi yang mengakibatkan stabilitas politik tidak terjaga dengan baik. Jangankan pertumbuhan, yang ada adalah mandek, kerusuhan sosial dan perpecahan. Masih ada nggak sih kita, ya saya mengetuk hati nurani nih para pemimpin-pemimpin, masih ada nggak kita mau memikirkan hal-hal seperti itu gitu. Tapi kalau melihat fenomena sosial ya, di mana sekarang ini kan kelas menengah mengalami penurunan derajat ya. Makin sedikit kan, makin miskin lah kalau hasil survei itu kan. Itu kira-kira berpengaruh nggak sih dalam nanti pola-pola pemilihan? Kalau menurut saya sih kayaknya agak ada pengaruhnya ya, karena kan mereka kan lebih mudah diiming-imingi, dibujuk. Kalau sekarang kelas menengah aja mudah, apalagi yang
lebih di bawahnya gitu loh. Iya, kan kadang yang bikin kita sedih kan banyak rakyat kita yang berbicara dengan bahasa perut gitu. Nah, artinya apa? Memang daya tahan perut itulah intinya ya, kebutuhan dasar yang diganggu terus sama kelompok-kelompok kepentingan ini gitu. Ya bansos lah, money politik lah, ongkos pulang lah, apalah segala macam gitu ya. Jadi maksud saya seperti ini. Ini memang perlu pengawasan yang tegas, integritas dari para pemangku kepentingan tadi itu. Jadi hal-hal seperti ini kan sudah diatur. Sudah diatur. Tapi penegakannya seperti apa? Pengawasannya seperti apa? Ya. Kemudian kelas menengah tadi, lama-lama juga jebol. Ya kalau makan tak makan terus dihadapkan pada pilihan memilih si A, si B, dapat ini, dapat apa, ya pasti akan ada pengaruhnya kepada beberapa orang tertentu. Tetapi saya yakin masih banyak yang mau mempertahankan idealisme dan tidak menggantungkan hidup kepada bantuan pemerintah, tidak menggantungkan hidup kepada bansos, tidak menggantungkan hidup kepada money politik penyelenggaraan pesta pilkada maupun pemilu gitu loh. Kita butuh masyarakat yang sehat. Bukan sehat jasmani saja, tapi rohaninya pun harus sehat. Sehat dalam arti pilihan-pilihan yang memang figur-figur yang memang mau bekerja untuk rakyat, tetapi bukan kepada kepentingan pemodal-pemodal yang di belakang peserta pilkada ini. Kita tahulah banyak pemodal-pemodal yang mulai mendekat kepada pasangan calon. Ya, sekarang kalau kita bicara tadi kan pemangku kepentingan, stakeholder dari pemilu, ada Bawaslu, KPU, terus apa lagi itu? DKPP, ya. Kalau kita mengacu pada kontestasi kemarin ya, pemilu dan legislatif ya, pilpres dan legislatif, itu kan seolah-olah mereka itu seperti macan yang tanpa taring gitu. Itu dialah. Sebenarnya kan pembentuk undang-undang pemilu ya, yang mengatur tentang Bawaslu, KPU dan DKPP memang membuat sebenarnya lembaga atau badan ini adalah yang independen, otonom, bebas dari pengaruh kekuasaan gitu ya. Tetapi kan pada faktanya kan figur-figurnya kan punya relasi yang kuat dengan para para eksekutif, kekuasaan, para pemegang modal, pemegang kekuasaan gitu. Mereka kadang nggak mampu menghindar gitu. Kan malah kalau punya integritas malah dibuang atau dicoret, kan lucu. Jadi memang negara ini sedang tidak baik-baik saja. Negara ini sedang tidak baik-baik saja. Kita krisis orang-orang yang mau berjuang untuk masyarakat banyak, yang mau untuk mensejahterakan masyarakat banyak, memajukan pendidikan supaya masyarakat pintar, cerdas. Coba ini sekarang juga program pendidikan, gonta-ganti yang gitu-gitulah. Nggak jelas. Iya, karena saya memang pemilu atau pilkada kali ini memang agak sedikit rawan ya, kalau lihat dari kondisi sosial ekonomi kita, juga ekonomi kita lagi nggak bagus ya kan. Kemudian ada penurunan kelas menengah yang cukup banyak. Yang ketiga, pengangguran yang begitu luar biasa sekarang ini kan. Nah, ini kan kayak jadi semacam peluang untuk mengadakan mereka pada salah satu calon yang didukung oleh penguasa mestinya. Ya. Betul nggak gitu? Ya, kemungkinan pemegang uang atau modal itu akan melihat potensi siapa yang menang gitu ya. Apalagi penguasa cenderung memilih ke kelompok mana gitu. Tetapi saya yakin setelah 20 Oktober ini akan ada perubahan yang drastis. Saya yakin masyarakat akan mulai sadar bahwa perlu pemimpin yang bersih, yang pemimpin yang benar-benar berjanji mengutamakan rakyat, kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan kelompok pemodal saja yang hanya segelintir jumlahnya. Mungkin di Indonesia cuma 1-2% gitu. Tetapi memegang semua akumulasi kapital kan gitu. Jadi saya yakin di lubuk hati yang paling dalam juga masyarakat itu tidak mau dikasih 50.000, 100.000 atau bahkan berapapun gitu. Sekarang udah nyampe 300.000. 300.000. Mereka
ingin sebenarnya suaranya dihargai dalam arti dihormati sebagai hak konstitusi. Tetapi kembali rejim ini kan seolah-olah membuat masyarakat miskin gitu loh. Yang menengah juga turun ke bawah gitu, sehingga butuh makan untuk bertahan hidup. Kan ini yang terus digoda dengan bansos-bansos dan money politik ini. Dan saya sangat khawatir daya tahan masyarakat pun nggak mampu. Tetapi ingat, pada titiknya nanti, walaupun ada operasi bansos atau operasi money politik, pada titiknya masyarakat akan muak. Masyarakat akan muak, akan melawan dan menentang praktek ini dan mengocok ulang semua kekuasaan ini. Lihat aja, jangan sampai masyarakat marah. Ya kayak peristiwa yang RUU Pilkada ya. Iya, itu kalau nggak cepat-cepat bertindak waktu itu meledak ini. Iya. Ya semoga kesadaran itu menyebar ya, akhirnya orang juga berpikir lebih kritis, lebih rasional untuk memilih siapa pemimpin atau calon pemimpin yang akan bisa membawa mereka ke masa depan yang lebih baik ya. Iya, harus kita butuh. Tapi ini ada kekhawatiran juga kan sekarang ini, meskipun sekarang ini banyak calon-calon itu berlomba-lomba melakukan beauty contest istilahnya kan gitu. Tapi kalau ditanya, kira-kira nanti H-1 itu pada yakin nggak mereka masyarakat akan memilih mereka? Nggak ada yang bisa jawab loh sekarang. Iya. Begini ya, memang mengapa ada satu sistem kan, sistem penyelenggaraan pemilu kan itu kita diadakan seperti tadi itu Bawaslu, KPU, DKPP, Gakumdu, ada kejaksaan, ada kepolisian, supaya menjaga proses ini berjalan. Pada akhirnya kan hati nurani rakyat yang menentukan gitu loh. Pada akhirnya di TPS yang selama 5 menit itu menentukan pilihannya. Kita sih berharap rakyat Jakarta adalah rakyat-rakyat petarung. Tidak gampang digoda oleh bansos 100, 200, 300 ribu, money politik segala macam untuk menderita 5 tahun gitu. Saya lihat figur Pramono Anung dan Rano Karno ini adalah sebuah jawaban atas penantian panjang rakyat Jakarta, pemimpin yang benar-benar kenal dengan rakyatnya. Rano Karno misalnya, sejak kecil dia di Jakarta. Bahkan sejak kecil dia mengkampanyekan lewat musik, lewat film, budaya Betawi. Ya, masyarakat Betawi adalah masyarakat yang inklusif, terbuka. Kalau nggak terbuka, bagaimana mungkin ibu kota bisa lama di Jakarta, di tanah Betawi ini, gitu loh. Dan Rano Karno selalu mempopulerkan itu. Saya juga tahu ada masyarakat Betawi itu setelah menonton film Rano Karno dulu waktu saya di kampung di Sumatera. Filmnya waktu kecil. Ya, Sidul Anak Jakarta. Ya, Sidul Anak Jakarta ya, itu. Jadi, dan Rano juga punya pengalaman panjang sebagai birokrat ya. Di Banten, jadi gubernur, wakil gubernur kalau nggak salah sempat juga. Wakil, kemudian gubernur. Terus Mas Pram juga lama di partai, lama di birokrat, seluk-beluk pemerintahan, sangat tahu. Jadi kalau mereka terpilih tidak butuh waktu lama untuk segera running well. Nggak perlu belajar banyak. Nggak perlu belajar, nggak perlu adaptasi. Memang mereka itu sehari-harinya gitu loh. Kan tapi yang sana juga bekas gubernur juga. Siapa? Kompetitornya. Loh, tetapi kan masyarakat yang berbeda. Iya, betul. Ini kan pilkada, masyarakat yang berbeda. Di asalnya sono nih ya dia. Iya, masyarakat ini ibarat apa nih? Ibarat Persib lawan Persija kan klub yang berbeda. Walaupun di Liga 1 sama-sama liga, walaupun dia sama-sama Indonesia, tapi kan masyarakat yang berbeda. Kira-kira RK ini bisa membujuk masa Persija nggak ini? Ya saya sih supporter Persija udah pinter lah ya gitu-gitu ya, udah tahu lah. Udah tahu siapa yang harus mereka pilih. Nggak usah kita ajarin ikan berenang. Iya betul. Udah jago, lebih jago mereka dari kita. Karena menarik karena beberapa, nggak tahu tadi kemarin kayak dulu tuh kan ada RK di beberapa lokasi itu ditolak. Ya, tapi itu bentuk drama atau memang real ditolak. Karena sekarang orang juga mulai kritis kok. Jangan cuma drama untuk konsumsi media gitu. Jadi ternyata drama-drama masih dimainkan kayak gitu tuh.
Hal-hal begini akan banyak ya sampai hari pencoblosan nanti tanggal 27 November 2024. Tetapi kan memang baik tim kampanye maupun tim pemenangkan kan akan melakukan banyak hal ya. Saya sih enggak begitu memperdulikan itu mau drama kah mau tidak kah gitu. Tetapi memang saya melihat kerinduan yang dalam dari masyarakat Jakarta bahwa sudah sejahtera belum sih masyarakat Jakarta sekian lama jadi ibu kota, sekian lama katakan 50 sampai 60% modal atau kapital yang berputar di Indonesia ini ada di Jakarta gitu. Sudah sejahtera belum mayoritas rakyat Jakarta? Saya yakin mereka pun merindukan kesejahteraan bersama, maju bersama, jangan segelintir orang gitu loh. Ya, itu. Mereka juga dulu berkomitmen untuk Indonesia, berkomitmen untuk menjadi ibu kota rakyat Betawi yang sangat terbuka. Itu masa tidak merasakan kesejahteraan gitu loh. Itu come on, kita harus kembali kepada hati nurani masing-masing. Wajar nggak sih mereka menuntut kesejahteraan dari pemimpin baru yang benar-benar mau berjuang, mau bekerja untuk rakyat Jakarta? Saya kira wajar. Wajar, itu kan hak politik mereka juga. Betul, ya kan. betul. Istilahnya bukan sesuatu yang melanggar konstitusi gitu loh. Bukan, malah harus lah. Nggak harus lah. Ya. Tapi menurut Bang Sunggul ya kan udah lama tinggal di Jakarta ya, udah berapa puluh tahun ya? Ya lumayan lah, Ya. dari 93 sekitar berapa tahun tuh? Ya, artinya begini. 31. Kalau kita melihat kondisi, situasi sosial, ekonomi saat ini negara kita secara umum, Jakarta secara khusus gitu ya. Apa sih sekarang yang dibutuhkan oleh warga Jakarta yang harus dipenuhi oleh para calon itu? Pertama-tama pemimpin yang memang mengenal daerahnya. Itu pertama-tama tuh syarat utama. Ya. Ya tentu syarat-syarat dalam undang-undang ada lah ya, administrasi ada. Tapi yang mengenal Jakarta. Harus yang kenal Jakarta sebelum, bukan orang yang baru datang mau mempelajari misalnya contoh nih, Pulau Mas itu di mana sih? Pulau Gadung itu di mana sih? Kalideres itu di mana? Lebak Bulus ya jangan dong. Dia butuh waktu lama untuk kenal daerah-daerah itu. Harus tahun nggak kelar itu. Nggak kelar. Harus yang benar-benar kenal Jakarta. Itu satu. Kedua, yang capable, memang mampu bertugas. Mampu bertugas untuk menjalankan amanah rakyat. Ketiga, bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam arti tidak mengkhianati pilihannya nanti. Benar-benar number one, top priority is people's right. Hak rakyat. Itulah top priority-nya. Kalau mau. Nah, bertanggung jawab. Sehingga apa? Sehingga orang banyak itu merasakan dampak langsung dari pilihan mereka. Setelah tanggal 27 November. Merasakan, oh ternyata saya tidak salah pilih. Yang saya pilih pemimpin yang benar. Yang amanah. Gitu. Nah, itu mereka perlu 3 poin utama ini. Ya, tapi yang menarik juga ini ya. Dari pernyataan calon gubernur Pramono Anung itu ya mengatakan bahwa mereka nggak muluk-muluk, realistis aja. Mereka akan mempertahankan hal yang baik dari Ahok atau dari Jokowi dulu ya, tapi juga akan mempertahankan hal yang baik dari Anies gitu. Jadi realistis ya. Saya pikir ya betul juga. Yang contoh paling gampang soal PSU, petugas itu ya, yang bersih-bersih itu. Pasukan oranye. Ya itu kan. Ada satu yang penting menurut saya, jadi mana benar-benar itu sesuai dengan konteks persoalan hari ini. Mereka mengatakan, kalau mau jadi PSU lah, nggak usah pakai ijazah lah. Oh, saya agak ini juga loh, tersinggung juga. Ya, betul juga ya. Waktu itu kan kerjanya juga secara, bukan kerjaan yang harus dengan menggunakan intelektual dan gitu ya. Kenapa harus pakai ijazah? Ini yang ingin bikin ribet. Menurut Mas Sunggul, ini bisa mampu memecahkan kebuntuan soal ketenaga kerjaan pengangguran di Jakarta nggak ini? Kalau bisa diterapkan dengan baik gitu ya. Ya tentu mampu ya. Itu kan kayak itu seolah-olah kayak program padat karya ya. Jadi membutuhkan banyak SDM untuk menyelenggarakan program itu. Saya sangat setuju sih. Saya dulu merasakan bahwa contoh ya pasukan oranye. Misalnya hujan deras, lebat banget, ada genangan. Nggak sampai 1-2 jam pasukan oranye datang udah hilang tuh genangan ya. Kemudian tumpukan sampah. Tinggal telepon, waktu itu kalau nggak salah WhatsApp atau apa, BB ya, pokoknya
komunikasi, ada hotline-nya, pasukan oranye datang 1-2 jam beres gitu. Jadi kita merasakan kayak task force ya gitu ya. Tim tugas yang memang sedia 24 jam gitu. Jadi mengatasi real persoalan masyarakat gitu. Selain itu kan itu satu. Terus yang kedua, memberdayakan masyarakat itu sendiri. Jadi mengurangi pengangguran gitu ya. Itu salah satu contoh. Kemudian saya juga melihat bahwa banyak taman-taman waktu itu yang rapi ya, di zamannya Ahok gitu ya. Taman bermain, ya sebutlah taman di Manggarai kah, taman di Sudirman kah, taman di sana Kalijodo ya, Kalijodo ya. Real gitu loh, orang bisa lihat, oh ya langsung bersentuhan dengan masyarakat langsung. Oh ya, gubernur ini bekerja, oh ya pemimpin ini bekerja, dan itu tidak dibuat-buat karena dan itu tidak pengaruh bansos, memang mereka merasakan sehari-hari hidup gitu ya. Jadi bukan negara hadir, negara hadir mah tagline atau slogannya rezim yang Sontoloyo mau berakhir ini gitu ya. Tetapi pemimpin hadir, baik pemimpin langsung secara fisik maupun melalui staf-stafnya yang memang bekerja gitu loh. Masyarakat merasakan. Iya. Dan selain itu yang menarik buat saya ini ya, saya kan sebagai warga Jakarta juga lah, KTP-nya Jakarta gitu. Itulah revitalisasi Balai Rakyat. Ya, oke. Itu bagus itu. Kenapa? Karena kan tadinya itu kan banyak di Pulau Jakarta tuh ada, dulu udah ada, cuman mungkin tidak dipakai secara maksimal. Iya. Tapi salah satu program dari Bang Pram dan Bang Rano ini adalah merevitalisasi lagi fungsinya sebagai tempat hajatan apa. Oh iya betul juga ya, kalau negara atau kelurahan bisa menyelenggarakan sewa yang murah kan orang nggak perlu di jalanan bikin pernikahan gitu. Menarik gitu kan? Iya, menarik ya. Kalau hal seperti itu kan tentu menyentuh langsung gitu. Iya, menyentuh kebutuhan. Misalnya orang hajatan nggak perlu sewa gedung. Iya, ya sewa itu, tapi dengan relatif terjangkau gitulah ya. Apalagi kan di Jakarta ini kan di rumah-rumah sempit kadang orang maksain pernikahan di gang-gang gitu kan. Iya, mengganggu aktivitas lain ya, warga lain ya. Ya, saya setuju sih seperti itu. Apalagi kan Balai Rakyat itu juga tempat kumpul-kumpul warga kan. Artinya masyarakat pun akan makin intens bersilaturahmi gitu. Itu sangat bagus dalam komunitas-komunitas masyarakat di daerah-daerah. Iya. Boleh kan di setiap kelurahan itu udah ada namanya Balai Rakyat itu ada di Jakarta itu. Iya, ada. Setiap kelurahan ada. Baik yang kelurahan besar kecil ada gitu. Iya. Nah, sekarang ini kalau Bang Sunggul sendiri punya ini nggak ekspektasi nggak terhadap Bang Rano dan Bang Pramono ini? Mau kayak apa nanti mereka harusnya, semestinya gitu, mengelola Jakarta. Apalagi Jakarta ini kan bukan lagi menjadi pusaran ekonomi lagi nanti, daerah khusus saja kan, bukan ibu kota lagi. Ya, bukan ibu kota negara, tapi mungkin kalau kapital kan masih tetap berputar di sini gitu ya. Saya sih melihat ya, sepengamatan saya ya. Karena tantangannya kan berbeda nanti kan? Ya, berbeda. Sepengamatan saya, Mas Pram dan Rano ini akan mampu memikul tanggung jawab sebagai pemimpin Jakarta, sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan mampu. Dan saya juga tidak melihat mereka cenderung membela orang kaya ya, enggak ya? Enggak. Kita kan ketipu semua nih. Ya, ada orang masuk gorong-gorong, kita kirain merakyat, ternyata menggarong kan, repot. Jadi repot. Ini enggak, ini berbeda. Ini orang figur yang berbeda. Apa adanya lah ya. Jadi nggak terlalu banyak pencitraan gitu. Alah, capek kita pencitraan. Jadi selama ini kita 10 tahun dibohongin oleh bukan cuma dibohongin, dikadalin semua lah. Ternyata ujungnya buat keluarganya aja. Aduh. Tapi nggak kebayang ya gitu. Kalau tadinya itu kan RUU Pilkada itu nggak jadi. Ya istilahnya bakal direvisi. Otomatis kan calonnya nggak seperti sekarang ya. Kebayang nggak sih nanti kejadiannya kalau waktu itu kejadian nggak direvisi, berhasil direvisi, terus Jakarta VS kota kosong.
Wah, itu saya tidak bisa membayangkan ya, kemarahan rakyat akan seperti apa. Saya nggak bisa membayangkan. Ya puji Tuhan itu nggak terjadi ya. Ya, meskipun dimunculkan ya calon independen yang tadinya nggak lolos jadi lolos gitu kan. Kita kan nggak bisa jamin itu clear apa enggak tuh. Kayaknya kita nggak bodoh semua ya. Kalau dari Petisi Brawijaya ini, Bang Sungguh kan Ketua DPD Petisi Brawijaya Jakarta. Support apa yang akan dilakukan untuk Mas Pram dan Bang Rano? Kalau gini ya, ini kan saya juga baru mendapat telepon dari Ketua Umum Petisi Brawijaya Haposan Situmorang SHMH. Diperintahkan untuk entah PLT kah, entah caretaker kah atau apalah, karena ada kekosongan kursi di pimpinan DPD Petisi Brawijaya Jakarta gitu ya. Saya sendiri kan di DPP gitu. Tetapi karena saya juga mengikuti ini day to day, pilkada ini, utamanya Jakarta, saya merasa seseorang harus mengambil peran itu. Dan karena ketum telepon saya, ya saya akan dengan segala upaya yang saya punya akan mengajak semua rekan-rekan teman-teman Petisi Brawijaya umumnya dan khususnya Petisi Brawijaya Jakarta untuk bergerak, derap langkah, bersemangat untuk memenangkan Mas Pram dan Bang Rano. Itu kan kalau tidak salah sejak sekarang itu kurang lebih ada 60-an hari Ya. sampai pemilihan nanti tanggal 27. 60-an sampai 70 hari kalau nggak salah. Tadi saya sekilas sudah berbicara dengan teman-teman DPD, itu kan sekitar berapa tuh? 8 sampai 10 minggu ya. Kurang lebih. Jadi akan ada kegiatan kita 2 kegiatan minimal per minggu. Rutin ya? Rutin sampai 8 minggu itu, sampai hari pencoblosan dan nanti hari tenang. Apa itu? Kegiatannya apa itu? Ya banyak kita akan ada contoh, kita akan ada nonton bersama Bang Rano atau film Bang Rano ya, Sidul, kemudian senam bersama, senam, kemudian kita akan belusukan juga, memeriksa DPC apakah mereka aktif nggak berinteraksi, termasuk Kepulauan Seribu. Selama ini kan Kepulauan Seribu termasuk daerah yang hampir tidak pernah dibahas ya dalam pilkada, tetapi kita akan rangkul teman-teman di Kepulauan Seribu untuk ikut aktif dalam pilkada daerah khusus Jakarta sekarang ini, daerah khusus Jakarta ini. Kemudian kita juga ada kegiatan ketemu dengan mencoba komunikasi dengan tokoh-tokoh Betawi, karena memang biasanya suara-suara tokoh Betawi itu kan berpengaruh gitu. Ada banyak kegiatan sih, kita belum rumuskan secara detail karena saya juga baru 1-2 hari ini dihubungi, tapi kita akan langsung gigi 5 gitu, karena mengingat waktunya yang day to day. Tapi optimis ya? Optimis dong, optimis. Mas Rano dan Bang Rano 1 putaran ya? Mau 1 putaran atau tidak, tetapi saya pasti menang. Pasti menang. Kita harus pastikan 1 putaran, menang. soalnya kelamaan kalau 2 putaran. Kita usahakan 1 putaran, tetapi kan gini, kita lebih berpegang kepada kerja keras saja Ya. daripada slogan-slogan semata gitu ya. Kita berpegang kepada kerja keras, merangkul semua masyarakat Jakarta untuk mau memilih dengan rasional, memilih dengan bijak, menentukan dengan hati nurani. Gitu. Ya. Terima kasih Bang Sunggul atas waktunya di podcast Petisi Brawijaya. Selamat malam dan selamat berjuang untuk kemenangan Mas Pram dan Bang Rano. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.